Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Seperti biasanya yang sudah kita lakukan hari-hari kemarin, setiap pukul 8 atau pukul 9 kita melaksanakan rapat terkait dengan robohnya bangunan di Pondok Pesantren di Sidoarjo ini. Alhamdulillah semalam sudah ditemukan 11 jenazah. Jadi total dari yang meninggal dunia adalah 36 orang. Ya, jadi total yang meninggal dunia 36 orang. Praktis yang diperkirakan masih di dalam reruntuhan itu ada 27 orang. Dari evakuasi ini yang dilakukan oleh Basarnas, sudah sekitar 60%. Harapan kita, ini harapan kita ya, besok semuanya sudah rata. Dan kita bisa mengetahui kira-kira korban-korban yang ada di dalam reruntuhan tersebut. Rekan-rekan wartawan sekalian, saya di sini Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, Deputi Penanganan Darat BNPB, didampingi oleh Dirop dari Basarnas, Laksamana Pertama Barmantio, dan PLT Kapusdal Op BNPB, Bapak Kolonel Infanteri Heri. Kemudian untuk pelaksanaan evakuasi lebih lanjut secara teknis akan dijelaskan oleh Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Barmantio. Waktu dan tempat kami silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan yang hadir, para pejabat serta rekan media. Jadi seperti kita ketahui bersama, termasuk mungkin saya sempat tadi diwawancara pagi, untuk kegiatan yang telah kita laksanakan sampai dengan H7 hari ini, 5 Oktober 2023, utamanya sejak mulai siang hari kemarin, kami berhasil membuka jalan di tengah yang di A3 dan 4 itu, di A3 dan A4 kalau di peta kita yang kita baca bersama, disitulah beberapa korban kita temukan, lebih banyak di situ. Ada yang 3, 2 di situ, kemudian malam itu juga langsung kita ekstraksi, kita kirim ke lapor milik Polda untuk segera diidentifikasi. Kegiatan sampai dengan tadi terakhir kami temukan pada pukul 03.24 dini hari. Seperti disampaikan beliau tadi mungkin sudah 17, jadi mungkin total ada 36 untuk hitungan BB, tapi di kami hitungannya 37 karena ada satu body part yang kami masukkan dalam hitungan. Itu, dan kami tetap akan maksimal melaksanakan kegiatan ini sampai dengan hari ini untuk membuka jalur yang di tengah itu, seperti mungkin kita lihat di video sana yang ada di depan kita, sama di sisi kanan atau di sisi, nah itu kita lihat bersama, di sisi kanannya itu akan kami buka, upayakan hari ini selesai. Nanti dari situ kemudian untuk yang di bangunan yang sisi kiri, kalau kita lihat dari layar itu, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini mungkin PU atau tenaga ahli, sehubungan dengan bangunan tersebut yang sisi kiri itu menempel dengan bangunan lain. Gitu. Kami upayakan kerja maksimal karena kami juga sejak awal tidak berhenti 24 jam karena kita membagi tim dari Basarnas ini menjadi beberapa tim seperti pernah disampaikan yang bekerja per 3 jam, per 3 jam, per 3 jam. Ketika maksimal seperti tadi malam berlanjut dan cepat, akhirnya tim kita gerakkan hampir kekuatan 50%. Demikian. Kami mohon doa restunya pada semua yang hadir, termasuk rekan-rekan media,
agar apa yang menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita laksanakan dengan baik dan maksimal. Itu aja dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi rekan-rekan media ya, tadi sudah jelas bahwa kita bekerja 24 jam. Bahkan sudah mulai ada penurunan ya, namanya sudah 7 hari bekerja terus-menerus. Tapi dari Dirop menyampaikan penurunan tidak ada, yang ada adalah semakin tinggi. Betul Pak Dirop ya. Jadi kami mohon dukungannya kepada seluruh media agar pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi korban ini bisa kita selesaikan dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari rekan ya. Pak, ini kan artinya sudah semakin banyak korban yang ditemukan. Kalau menurut data yang saya baca, ini kebanyakan ada di sektor A3. Nah, kalau boleh dijelaskan sektor A3 ini tepatnya ada di wilayah mana atau di lokasi mana dari ponpes tersebut, dari gedung yang roboh? Mungkin nanti dari Basarnas ya, tapi kalau setahu saya tadi baru saja kita berdiskusi, kita pagi-pagi tadi saat rapat, beliau menyampaikan bahwa ternyata itu kebanyakan korban itu ditemukan dari lantai 1 ya. Dari lantai 1 untuk sektornya. Untuk sektornya A1, A2 itu adalah teknis dari Basarnas. Yang jelas yang paling banyak ditemukan dari lantai 1 ya. Yang lain? Pak, kira-kira Ya. ini tahap dari pembersihan ini sudah berapa persen, dan kira-kira di dalam yang korban yang belum ditemukan ini diperkirakan masih berapa, Pak? Untuk pekerjaan yang sudah kita laksanakan ini sudah hampir 60% lebih ya. Harapan saya ini besok ini sudah bisa rata. Cuma ada satu kendala, yaitu beton itu ada yang menempel di bangunan sebelah kiri. Jadi siang ini Pak Muji dari ITS akan datang memberikan bimbingan ke kita sambil mengawasi sehingga pemotongan beton itu tidak menyebabkan gedung itu akan rusak atau runtuh. Kemudian yang kedua apa tadi? Kiraan korban yang belum ditemukan. Korban yang belum ditemukan adalah 27. Tapi ini kan dari data pesantren ya, kita tidak tahu ya. Dari pesantren menyatakan ada 27, nanti akan terbukti akurat ketika itu sudah rata dengan tanah. Karena ini kan tidak ada bangunan di bawah. Otomatis tanah itulah sebagai titik akhir pencarian kita rata. Ya, jelas. Lagi? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih.